Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah dari Kabupaten Karanganyar. Saya telah mengikuti 3-in-1 online class pembelajaran hipnosis, hipnoterapi, dan hipnoenergi jarak jauh. Alasan saya mengikuti 3-in-1 online class ini adalah saya ingin dapat menghipnosis diri saya sendiri. Namun ternyata yang saya dapatkan dalam pembelajaran kelas ini jauh dari ekspektasi saya dan sungguh sangat luar biasa. Dengan bimbingan Kiai Jamal, semua permasalahan yang saya hadapi terurai secara perlahan sehingga saya dapat membagi waktu dengan baik dan melaksanakan peran sebagai istri, ibu, dan wanita bekerja dengan lebih optimal, serta dapat membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar saya. Alhamdulillah, saya telah dinyatakan lulus dan mendapatkan certified hypnosis. Mari bergabung di 3-in-1 online class pembelajaran hipnosis, hipnoterapi, hipnoenergi secara jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Ikhwan Junaidi, dari tim profesional hipnoterapis Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Pada audio kali ini, saya ingin berbagi wawasan dan pengetahuan tentang kedalaman hipnosis, kunci tingkat keberhasilan terapi Anda. Tujuan utama dari hipnoterapi klinis adalah untuk membantu klien mengatasi masalah yang berhubungan dengan emosi dan perilaku. Keberhasilan dan keefektifan terapi ditentukan oleh banyak faktor, antara lain kepercayaan klien terhadap terapis, keterbukaan, kesiapan dan kesediaan klien bekerja sama dengan terapis, dan kecakapan terapis itu sendiri. Keefektifan hipnoterapi klinis sebagai salah satu modalitas terapi yang sangat efektif ditentukan oleh beberapa hal. Selain ragam teknik intervensi yang digunakan, kepercayaan diri dan pengalaman terapis juga sangat dipengaruhi oleh kedalaman hipnosis yang dicapai klien saat terapi dilakukan. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam capaian terapi yang dilakukan di hipnosis dangkal atau light trance dan kondisi hipnosis dalam atau deep trance. Menurut Dave Elman, salah satu tokoh hipnosis hipnoterapi yang masyhur, ada 5 kategori kedalaman hipnosis, yaitu light atau superficial, medium, somnambulistic, Esdale state, dan hypnosleep. Elman mengatakan bahwa
untuk dapat melakukan hipnoterapi yang efektif membutuhkan kedalaman somnambulisme. Adapun kedalaman light atau superficial dan medium trance tidak bermanfaat. Berbeda dengan yang diketahui awam, Milton Erickson juga menekankan pentingnya deep trance. Bahkan dalam beberapa kasus, Erickson secara khusus melatih kliennya untuk bisa masuk deep trance selama beberapa sesi, baru kemudian melakukan terapi. Secara teknis, ada beberapa alasan penting yang mendasari mengapa terapi sebaiknya dilakukan dalam kondisi hipnosis yang dalam. Yang pertama, dalam kondisi sadar normal, akses ke pikiran bawah sadar tidak bisa dilakukan dengan leluasa. Setiap data yang akan masuk ke pikiran bawah sadar pasti melewati faktor kritis atau critical factor, di mana faktor kritis adalah filter mental di pikiran sadar yang fungsinya menjaga dan melindungi setiap data yang ada di pikiran bawah sadar sehingga tidak mudah untuk diubah ataupun diganti. Dalam kondisi light trance, faktor kritis masih sangat kuat bekerja. Dengan demikian, segala upaya yang dilakukan baik oleh klien maupun terapis untuk mengakses pikiran bawah sadar dan melakukan modifikasi atau restrukturisasi data akan mengalami hambatan dan resistensi yang kuat. Dalam kondisi medium trance, faktor kritis sudah tidak sekuat dalam kondisi sadar normal atau light trance, namun masih sangat bisa menghambat proses terapi. Kondisi trance itu tidak statis, namun fluktuatif dan dinamis. Klien sewaktu-waktu dan tanpa terapis ketahui bisa naik dari kondisi medium ke kondisi light trance. Bila naik ke light trance, maka faktor kritis akan kembali menguat. Yang kedua, kondisi deep trance memungkinkan terapis memberdayakan pikiran bawah sadar klien menggunakan teknik terapi yang difasilitasi oleh trance logic. Cara kerja, fungsi, karakteristik, dan manfaat trance logic berbeda dengan conscious logic yang merupakan wilayah pikiran sadar. Yang ketiga, dari sisi perbandingan jumlah konten pikiran bawah sadar yang bisa naik ke permukaan, semakin dangkal kondisi hipnosis, maka semakin sedikit konten pikiran bawah sadar yang bisa naik leluasa naik ke permukaan. Sebaliknya, semakin dalam kondisi hipnosis, maka semakin banyak dan semakin mudah konten pikiran bawah sadar naik ke permukaan sehingga bisa diketahui dan diproses sesuai tujuan terapi. Hipnoanalisis hanya efektif bila banyak konten pikiran bawah sadar yang dapat diakses. Keempat, ada banyak teknik terapi yang hanya bisa bekerja dengan efektif dan memberikan hasil yang optimal bila dilakukan dalam kondisi deep trance. Teknik-teknik ini antara lain regresi dengan
affect bridge, teknik abreaksi, revivifikasi, anestesi mental, progresi, restrukturisasi konten pikiran bawah sadar, positive reimprinting, gestalt, imajinasi, sugesti, rescripting, dan berbagai teknik lainnya. Revivifikasi hanya bisa terjadi di kondisi hipnosis yang dalam. Tidak bisa di kondisi light atau medium trance. Light atau medium trance hanya bisa menghasilkan hypermnesia yang tidak dapat digunakan untuk mengakses emosi yang akan diproses. Demikian pula dengan abreaksi dan manajemen abreaksi hanya bisa efektif dalam kondisi deep trance. Proses abreaksi hanya akan maksimal bila klien mengalami revivifikasi, bukan hypermnesia. Saat revivifikasi, klien mengalami kembali pengalaman-pengalaman yang menjadi akar masalah lengkap dengan emosi yang dulu ia rasakan. Emosi ini yang diproses tuntas dengan menggunakan teknik abreaksi dan dilanjutkan dengan restrukturisasi pengalaman sehingga menjadi resolusi trauma dan klien mendapat pemahaman baru. Syarat untuk revivifikasi adalah deep trance, tidak bisa medium trance. Sedangkan yang kelima, akses ego personality atau EP atau bagian diri yang berada atau bersembunyi di kedalaman lapisan pikiran. Banyak hipnoterapis mempraktikkan teknik gestalt dalam kondisi light trance dan berhasil membantu klien mengatasi masalah dengan baik. Teknik yang sama tidak efektif digunakan bila ego personality yang membuat masalah tinggal atau bersembunyi ke dalam. Untuk itu, terapis perlu membawa klien turun hingga deep trance agar dapat mengakses EP yang membuat masalah. Kondisi light trance hanya memungkinkan terapis atau klien mengakses EP yang berada di permukaan atau sering disebut dengan surface EP. Keenam, dalam kondisi sadar normal, unit-unit daya pikiran tersebar atau bercerai-berai. Namun saat dalam kondisi deep trance, unit-unit ini menyatu sehingga sugesti atau terapi yang dilakukan mampu memberi dampak yang lebih maksimal dibanding dengan kondisi biasa. Ketujuh, bila ditelik dari perspektif teori belajar, kondisi hipnosis sesungguhnya adalah kondisi pikiran yang sangat kondusif untuk belajar. Deep trance adalah kondisi pikiran yang sangat rileks, di mana pikiran sadar sangat fokus pada materi yang dipelajari. Fokus inilah yang memegang peranan penting dalam proses belajar. Kesulitan belajar umumnya terjadi karena pikiran sadar sering tidak fokus, memikirkan hal-hal lain sehingga mengganggu proses belajar. Pentingnya kondisi deep trance untuk optimalisasi proses dan hasil belajar dan juga terapi dengan sangat gamblang dijelaskan dan ditekankan oleh Bandler dalam bukunya yang berjudul Richard Bandler's Guide to Transformation.
how to harness the power of hypnosis to ignite effortless and lasting change. Bandler mengatakan bahwa hipnosis adalah satu alat yang bermanfaat untuk menginstal strategi tertentu di pikiran bawah sadar. Bila memang kondisi deep trance begitu penting untuk melakukan hipnoterapi yang efektif, lalu bagaimana cara untuk mencapainya? Ada banyak teknik induksi yang bisa digunakan untuk membawa klien masuk ke kondisi deep trance. Apapun teknik induksi yang digunakan, haruslah diuji kedalamannya yang presisi untuk memastikan tingkat kedalaman yang dicapai klien. Ada uji kedalaman untuk mengetahui kondisi light, medium, dan deep trance. Uji kedalaman yang baik adalah yang menyatu dan menjadi bagian dari induksi yang dilakukan oleh terapis saat membimbing klien masuk kondisi hipnotis dan tidak diketahui oleh klien. Uji kedalaman biasa disebut dengan level test. Nantikan materi uji kedalaman atau level test di materi yang berikutnya. Terima kasih. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan kami di audio edukasi hipnosis hipnoterapi kami selanjutnya. Tetap semangat. Salam mantap jiwa, bebas dan merdeka. Back to our Satvika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hypno Academy, Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hypno Academy, Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika.